Ayo sudah boleh. Halo. Apa suaraku sudah terdengar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Profesor Dr. Indrawati MPD dan Bapak Dr. Iwan Wicaksono MPD selaku dosen pengampu mata kuliah wawasan kemipaan kelas A serta rekan-rekan mahasiswa yang saya banggakan. Pada presentasi pada malam hari ini, kami ingin membahas mengenai kajian ilmu biologi sebagai dasar ilmu. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 9. Nama saya Dika Rizky Triwahyuni dengan NIM 200210101074. Saya sebagai moderator dan penyaji. Serta rekan saya Arfan Hidayatullah dengan NIM 200210101085 sebagai penyaji. Adapun susunan acara pada malam hari ini yaitu yang pertama pembuka, yang kedua penyampaian materi, yang ketiga tanya jawab, dan yang keempat kesimpulan dan penutup. Langsung saja kita masuk pada acara yang pertama, yaitu pembuka. Mari kita buka presentasi pada hari ini dengan doa menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Baik, kita langsung pada acara yang kedua yaitu penyampaian materi. Pokok bahasan yang akan kami sampaikan pada malam hari ini yang pertama yaitu pengertian biologi, yang kedua biologi sebagai ilmu, dan yang ketiga objek biologi yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Kemudian yang keempat ada cabang-cabang biologi, yang kelima ada hubungan ilmu biologi dengan ilmu lain, dan yang keenam pemanfaatan biologi dalam kehidupan sehari-hari yang akan disampaikan oleh Arfan. Biologi sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu bios yang artinya hidup, dan logos yang artinya ilmu. Biologi adalah ilmu tentang kehidupan yang memiliki kajian sangat luas mengenai semua makhluk hidup yang ada di bumi, beserta keterkaitan di antara makhluk hidup tersebut. Biologi tidak hanya membicarakan kehidupan manusia, hewan, dan tumbuhan saja, tetapi juga mengungkap kehidupan di samudera yang dalam dan luas, serta menyibak kehidupan hutan belantara. Sesuai dengan sifat ilmu sains lainnya, biologi bersifat tentatif, yang berarti biologi akan terus berubah sesuai dengan perkembangan waktu. Contohnya pada penemuan virus mosaik. Awalnya, beberapa ilmuwan menyimpulkan bahwa penyebab penyakit mosaik pada daun tembakau adalah bakteri yang berukuran sangat kecil. Pada tahun 1898, Martinus B. Jering menciptakan istilah virus untuk menunjukkan bahwa penyebab penyakit mosaik tembakau bersifat non-bakteri. Penyelidikan penyakit mosaik tembakau dan penemuan selanjutnya dari sifat virusnya berperan penting dalam pembentukan konsep umum virologi. Perubahan yang terjadi pada biologi tersebut dipengaruhi oleh penemuan baru, perkembangan ilmu lain terkait, atau perkembangan teknologi, seperti penemuan mikroskop elektron dengan pembesaran hingga 2 juta kali yang memungkinkan untuk melakukan penelitian terhadap objek yang sangat kecil. Kemudian,
Biologi juga bersifat universal atau menyeluruh. Pengetahuan atau teori yang diungkap dalam biologi berlaku untuk seluruh dunia. Contohnya, pengetahuan tentang bakteri berlaku umum untuk semua bakteri yang ada di dunia. Kemudian ada biologi sebagai ilmu. Biologi sebagai bagian dari ilmu pengetahuan alam mempelajari segala sesuatu yang berhubungan dengan makhluk hidup dan proses-proses kehidupan. Pengetahuan pada manusia sejak zaman purba sampai sekarang diperoleh melalui berbagai cara, yaitu melalui pengalaman sendiri atau orang lain, melalui prasangka, mitos, intuisi, atau hasil trial and error. Pengetahuan yang didapatkan dengan cara-cara tersebut termasuk pada pengetahuan yang non-ilmiah atau bukan pengetahuan ilmiah. Pengetahuan dapat dikatakan ilmiah bila memenuhi 4 syarat, yaitu yang pertama, objektif, artinya pengetahuan sesuai dengan objeknya. Kesesuaian tersebut dapat dibuktikan dengan penginderaan atas dasar empiris atau pengalaman. Yang kedua, metodik, artinya pengetahuan diperoleh dengan menggunakan cara tertentu yang teratur dan terkontrol. Yang ketiga, sistematik, artinya pengetahuan tersusun dalam suatu sistem dan tidak berdiri sendiri atau dengan yang lain saling berkaitan dan saling menjelaskan, sehingga seluruhnya merupakan satu kesatuan yang utuh dan berlaku umum. Yang keempat, universal, artinya pengetahuan tidak hanya berlaku atau dapat diamati oleh seorang atau oleh beberapa orang saja, tetapi semua orang dengan cara eksperimen yang sama dan memperoleh hasil yang sama atau konsisten. Perkembangan ilmu pengetahuan dibedakan menjadi 2, yaitu ilmu dasar dan ilmu terapan. Perbedaan dari keduanya hanya pada tujuan. Para peneliti dalam ilmu terapan mempunyai suatu masalah praktis di hadapannya yang harus dipecahkan. Sebagian besar dari peneliti dalam bidang kedokteran, pertanian, dan peternakan adalah bersifat terapan. Sebaliknya, penelitian dalam ilmu dasar, misalnya dalam bidang biologi, terutama dikendalikan oleh keingintahuan tentang bagaimana alam ini bekerja. Kedua macam bidang penelitian ini saling berkaitan. Ilmu terapan akan kehilangan momentum tanpa dukungan berkala oleh penemuan baru dari ilmu dasar. Sebaliknya, banyak peneliti dasar bergantung pada perkembangan instrumen atau alat-alat baru yang dihasilkan dari penelitian terapan. Kemudian ada objek biologi. Objek yang dipelajari dalam biologi dibagi menjadi 2, yaitu komponen biotik dan komponen abiotik. Komponen biotik merupakan unsur yang meliputi semua makhluk hidup yang terdiri dari 5 kingdom, yaitu Monera, Protista, Fungi, Plantae, dan Animalia. Organisme hidup dipelajari dalam berbagai tingkatan organisasi, yaitu tingkatan yang paling kecil dimulai dari molekul, sel, jaringan, organ, sistem organ, individu, populasi, komunitas, ekosistem, bioma, dan tingkat bioma. Adapun komponen abiotik adalah seluruh unsur makhluk tak hidup, seperti suhu, pH, cahaya matahari, kadar oksigen, tekanan osmotik, dan kelembapan. Kemudian untuk cabang-cabang biologi dan selanjutnya akan dijelaskan oleh Arfan. Untuk Arfan saya persilahkan. Baik, terima kasih. Saya akan membacakan tentang cabang-cabang biologi. Cabang-cabang biologi diantaranya sebagai berikut. Yang pertama ada anatomi, ilmu tentang struktur bagian dalam tubuh makhluk hidup. Bakteriologi, ilmu tentang bakteri. Bioteknologi, ilmu tentang teknik pemanfaatan organisme untuk menghasilkan suatu produk yang bermanfaat bagi manusia. Ada botani, ilmu tentang beraneka ragam tumbuhan. Ekologi, ilmu tentang hubungan antar muka, hidup dan interaksi antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Embriologi, ilmu tentang perubahan makhluk hidup atau perkembangan embrio, mulai dari pembuatan sel telur hingga tahap janin. Entomologi, ilmu tentang serangga. Etologi, ilmu tentang tingkah laku makhluk hidup. Evolusi, ilmu yang mengkaji mengenai asal-usul kehidupan dan perubahan suatu organisme dari waktu ke waktu. Filogeni, ilmu tentang hubungan antar kelompok organisme berdasarkan proses evolusinya. Fisiologi, ilmu tentang fungsi organ tubuh. Genetika, ilmu tentang gen, materi genetik, dan pewarisan sifat. Herpetologi, ilmu tentang reptil dan amfibi. Histologi, ilmu tentang jaringan atau sekumpulan sel pada makhluk hidup.
Imunologi, ilmu tentang sistem kekebalan tubuh. Mamologi, ilmu tentang mamalia. Mikologi, ilmu tentang jamur dan fungi. Mikrobiologi, ilmu tentang mikroorganisme. Morfologi, ilmu tentang struktur atau bentuk luar suatu organisme. Ontologi, ilmu tentang burung. Sitologi, ilmu tentang unit penyusunan seluruh makhluk hidup atau sel. Taksonomi, ilmu tentang mengklasifikasikan atau menggolongkan makhluk hidup. Virologi, ilmu tentang virus. Zoologi, ilmu tentang klarifikasi serta perilaku hewan. Yang kelima ada hubungan ilmu biologi dan ilmu lain. Biologi bukanlah ilmu tunggal, tetapi berupa ilmu multidisipliner yang berkaitan erat dengan ilmu-ilmu lainnya. Hubungan antara ilmu biologi dan ilmu kimia menghasilkan ilmu-ilmu baru, yaitu farmakologi, biologi molekuler, dan biokimia. Hubungan antara ilmu biologi dan ilmu fisika juga menghasilkan ilmu biofisika, radiobiologi, dan kedokteran nuklir. Selain itu, ilmu biologi dan ilmu sosial berhubungan erat dan melahirkan ilmu-ilmu lain, seperti psikologi, antropologi, biografi, dan sebagainya. Yang keenam, ada pemanfaatan biologi dalam kehidupan sehari-hari. Ilmu biologi mampu memecahkan suatu permasalahan secara ilmiah. Dalam pemecahan suatu masalah, cara kerja ilmu biologi tersusun secara sistematis berdasarkan bukti yang disebut metode ilmiah. Para ilmuwan menggunakan metode ilmiah untuk melakukan observasi suatu hipotesis, dugaan sementara, guna menjelaskan suatu fenomena alam berdasarkan bukti lapangan. Dalam sejarah kehidupan manusia, banyak sekali permasalahan manusia yang diselesaikan dengan landasan biologi. Pemanfaatan ilmu biologi dalam berbagai bidang sebagai berikut. Bidang kesehatan, yang pertama untuk mempelajari struktur tubuh manusia. Yang kedua dalam ilmu bioteknologi seperti bayi tabung, donor darah, dan transplantasi organ tubuh. Dapat mengetahui keadaan normal tubuh, serta keadaan abnormal tubuh. Penelitian untuk menemukan vaksin obat. Di dalam bidang perikanan, pembuatan tambak-tambak ikan, pelestarian terumbu karang, mangrove, hutan bakau, dan lain-lain. Kemudian ada di bidang industri makanan, pembuatan kecap, roti, tempe, yogurt, dan nata de coco yang menggunakan teknologi fermentasi oleh mikroorganisme. Di dalam bidang bioteknologi, yang pertama rekayasa genetik, kultur jaringan, serta mengembangbiakan sel induk atau cloning, penguraian minyak mentah dan yang tumpah ke laut dengan memanfaatkan bakteri. Bidang hukum, pengadilan dapat melacak sampel darah atau jaringan yang tertinggal oleh penjahat di tempat kejadian perkara. Kasus perebutan anak di pengadilan dapat diselesaikan dengan adanya hasil tes DNA. Dalam bidang pertanian, menemukan bibit-bibit unggul dan pupuk tanaman yang efektif untuk memaksimalkan hasil pertanian. Menemukan berbagai penyebab dan pengobatan berbagai macam penyakit pada tanaman pertanian. Bidang peternakan, menemukan berbagai ternak varietas unggul, seperti ayam penghasil banyak telur, ayam pedaging, sapi pedaging, sapi penghasil banyak susu, dan domba pedaging. Menemukan teknik kawin silang, hibridasi. Ya, sekian presentasi dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Sekarang kita lanjut ke sesi tanya jawab. Untuk yang ingin bertanya dan sebelumnya belum pernah bertanya, silakan tulis hashtag saya ingin bertanya di kolom chat. Terima kasih.
Baik, di sini kami akan mempersilahkan dua penanya terlebih dahulu, yaitu Farah dan Zia. Untuk Farah, dipersilakan untuk mengutarakan pertanyaannya terlebih dahulu. Baik, terima kasih. Sebelumnya mohon maaf karena tidak bisa on kamera. Perkenalkan, nama saya Farah Adela Pratiwi, NIM 088, saya perwakilan dari kelompok 5. Saya ingin bertanya, mengenai cabang biologi filogeni, tolong berikan contoh sederhana dari cabang ilmu biologi tersebut, dan pada filogeni terdapat pohon filogenetika. Apa yang dimaksud dengan pohon filogenetika? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Selanjutnya, untuk Zia, saya persilahkan. Terima kasih. Di sini saya akan bertanya, apakah ada dampak negatif dari pemanfaatan biologi dalam bidang bioteknologi, khususnya rekayasa genetika? Jika ada, mohon berikan contoh beserta penjelasannya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Kami akan mendiskusikannya terlebih dahulu.
Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Farah. Filogeni sendiri adalah kajian mengenai hubungan di antara kelompok-kelompok organisme yang dikaitkan dengan proses evolusi yang dianggap mendasarinya. Istilah filogeni ini dipinjam dari bahasa Belanda yang berasal dari gabungan kata bahasa Yunani kuno yang berarti asal-usul suku atau ras. Nah, untuk pohon filogenetika sendiri adalah diagram percabangan atau pohon yang menunjukkan hubungan evolusi antara berbagai spesies makhluk hidup berdasarkan kemiripan dan perbedaan karakteristik fisik dan atau genetik mereka. Kemudian untuk contoh sederhana dari filogenesi adalah, sebentar. Di sini kita dapat melihat ini contoh pohon filogenetika. Yaitu di sini kita bisa melihat ordo carnivora, kemudian yang bisa dipecah menjadi Felidae, famili Felidae, Mustelidae, dan Canidae. Felidae ini kemudian contoh jenisnya adalah Panthera. Contoh spesiesnya adalah Panthera pardus atau macan tutul. Untuk famili Mustelidae, genusnya dibagi menjadi dua lagi, yaitu Taxidae, yang contoh spesiesnya adalah Taxidae taxus atau luwak Amerika Utara. Untuk genus Lutra, contoh spesiesnya adalah Lutra lutra atau berang-berang. Kemudian untuk famili Canidae, contoh genusnya adalah Canis. Kemudian contoh spesiesnya ada dua, yaitu Canis latrans dan Canis lupus. Canis latran ini adalah serigala prairie dan Canis lupus ini adalah serigala abu-abu. Begitu. Bagaimana, Farah? Apakah masih ada yang ingin ditanyakan lagi? Baik, terima kasih. Kembali. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Zia. Pertanyaannya adalah, apakah ada dampak negatif dari pemanfaatan biologi dalam bidang bioteknologi? Jawabannya ada. Yang pertama itu dapat disalahgunakan untuk senjata biologis. Bakteri dan virus yang mematikan dapat digunakan sebagai senjata biologis untuk memusnahkan manusia. Yang kedua, memunculkan organisme strain jahat. Yang ketiga, mengganggu keseimbangan lingkungan. Dengan adanya organisme baru hasil rekayasa manusia dikhawatirkan akan dapat memenangkan kompetisi dan menyingkirkan organisme yang telah ada di alam sehingga dapat menimbulkan ketidakseimbangan alam. Itu saja jawabannya. Apakah bisa diterima? Baik, sudah cukup. Terima kasih atas jawabannya. Baik, terima kasih. Kemudian kami akan membuka sesi pertanyaan dua lagi, yaitu Eka dan Rizka. Untuk Eka, dipersilakan untuk memaparkan pertanyaannya terlebih dahulu. Baik, terima kasih atas waktunya. Saya ingin bertanya tentang kelebihan dan kekurangan dari ilmu biologi. Terima kasih.
Pertanyaannya adalah kelebihan dan kekurangan dari ilmu biologi. Ya, baik. Terima kasih. Kemudian untuk Rizka, saya persilahkan. Baik, terima kasih kelompok 9. Pertanyaan saya pada hubungan ilmu biologi dengan ilmu lain, di sini disebutkan dengan keterkaitan erat ilmu biologi dengan ilmu-ilmu lainnya. Tetapi pada contohnya tidak ada hubungan antara ilmu biologi dengan ilmu matematika. Jadi untuk kelompok 9, mohon untuk dicarikan contoh hubungan ilmu biologi dengan ilmu matematika, serta pemanfaatannya kepada kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Kami akan mendiskusikannya terlebih dahulu. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Eka, yaitu mengenai kelebihan dan kekurangan mempelajari ilmu biologi.
Ya, baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Rizka. Ya, Pertanyaannya silakan. adalah hubungan ilmu biologi dalam hubungan ilmu biologi dengan ilmu matematika. Contoh hubungan ilmu biologi dalam ilmu matematika adalah pada materi frekuensi genotip dan pada materi hereditas, yaitu antara frekuensi genotip dan frekuensi alel. Misalkan seandainya di dalam suatu populasi terdapat genotip A besar A besar, A besar A kecil, dan A kecil A kecil. Masing-masing frekuensi diwakilkan oleh P, H, dan Q. Dengan rumus P sama dengan P plus setengah H, dan Q sama dengan Q besar plus setengah H. Dalam hal ini, P plus H plus Q sama dengan 1, dan P plus Q sama dengan 1. Ya, terima kasih. Sekian jawaban dari saya. Apakah dapat dimengerti? Baik, terima kasih Arfan. Baik, sama-sama. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Eka, yaitu mengenai kelebihan dan kekurangan mempelajari ilmu biologi. Kelebihan mempelajari ilmu biologi yang pertama yaitu menemukan berbagai penyebab penyakit dan pengobatannya, baik pada hewan, manusia, dan tumbuhan. Kemudian dengan mempelajari biologi juga kita dapat menemukan bibit-bibit unggul seperti penyilangan pohon mangga A dengan pohon mangga B sehingga menghasilkan buah mangga dengan kualitas yang terbaik. Kemudian dengan mempelajari ilmu biologi kita dapat mengerti seluk-beluk mengenai makhluk hidup yang ada di bumi sehingga kita dapat melakukan pelestarian alam dengan tepat. Untuk kelemahan mempelajari ilmu biologi, yaitu sejujurnya tergantung pada orangnya masing-masing. Misalnya kalau orangnya berniat jahat, ya tentu akan mempelajari ilmu biologi itu untuk merusak alam gitu. Seperti yang dijelaskan oleh Arfan tadi, bisa digunakan untuk senjata biologis, terus memunculkan organisme strain jahat, yang kemudian mengganggu keseimbangan lingkungan. Dengan adanya organisme baru, hasil rekayasa manusia, dikhawatirkan akan dapat memenangkan kompetisi dan menyingkirkan organisme yang telah ada di alam sehingga dapat menimbulkan ketidakseimbangan alam. Seperti itu. Bagaimana Eka, apakah bisa diterima atau ada yang ditanyakan lagi? Terima kasih atas jawabannya. Baik, terima kasih kembali. Baik, sesi tanya jawab saya tutup. Masuk ke bagian kesimpulan dan penutup. Berdasarkan hasil presentasi tadi, dapat disimpulkan bahwa biologi adalah ilmu tentang kehidupan yang memiliki kajian sangat luas mengenai semua makhluk hidup yang ada di bumi, beserta keterkaitan di antara makhluk hidup tersebut. Biologi bersifat tentatif atau terus berubah sesuai perkembangan waktu, dan universal atau menyeluruh. Objek yang dipelajari dalam biologi dibagi menjadi dua, yaitu komponen biotik atau semua makhluk hidup, dan komponen abiotik atau seluruh unsur makhluk tak hidup. Biologi bukanlah ilmu tunggal, tetapi berupa ilmu multidisipliner yang berkaitan erat dengan ilmu-ilmu lainnya. Adanya keterkaitan biologi dengan ilmu-ilmu lainnya dapat menghasilkan ilmu-ilmu baru yang mampu memecahkan suatu permasalahan secara ilmiah.
Dalam pemecahan suatu masalah, cara kerja biologi tersusun secara sistematis berdasarkan bukti yang disebut metode ilmiah. Dalam sejarah kehidupan manusia, banyak sekali permasalahan manusia yang diselesaikan dengan landasan biologi. Pemanfaatan ilmu biologi dapat ditemukan dalam berbagai bidang kehidupan, seperti bidang kesehatan, perikanan, industri makanan, bioteknologi, hukum, pertanian, dan peternakan. Sekian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih kepada audiens yang telah turut aktif dalam jalannya presentasi malam hari ini. Kami mohon maaf apabila ada salah kata yang disengaja maupun tidak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.